Bab 1682, Kak Maura, aku pergi dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Master Tiada Batas, pemilik pena Tao menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa orang ini tidak akan berubah pikiran, sama seperti dia tidak akan berubah pikiran. Master Tiada Batas menatap pemilik pena Tao dan berkata, "Aku tidak akan membujukmu lagi, karena aku tahu kamu tidak akan berubah pikiran. Aku datang mencarimu kali ini hanya untuk minum denganmu. Setelah minum, kita tetaplah teman, tapi saat bertarung tidak perlu belas kasihan." Sang pemilik pena Tao menganggukkan kepala, "Oke." Mereka berdua duduk di aula utama dan minum. Arak anggur itu tentu saja dibawa oleh Master Tiada Batas. Dia membawa banyak arak anggur, dan dia hanya ingin mabuk malam ini. Pemilik pena Tao tidak memiliki kultivasi, dan Master Tiada Batas tidak menggunakan kultivasinya untuk menekan rasa mabuk, jadi mereka berdua mabuk dalam sekejap. Master Tiada Batas tiba-tiba mulai mengumpat, "Dasar bodoh, apa kurangnya dari Sander? Dia masih sangat muda, dan sudah cukup baik baginya bisa melakukan sampai tahap ini. Kenapa kamu selalu mengincarnya? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu bisa mengalahkan kakeknya? Apakah kamu bisa mengalahkan pamannya? Apakah kamu bisa mengalahkan bibinya? Semuanya tidak bisa. Kalau begitu, mengapa kamu tidak menyerah saja? Keluarga yang juga tidak akan membunuhmu." Menghadapi omelan Master Tiada Batas, pemilik pena Tao hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ketika Master Tiada Batas melihatnya tertawa, dia langsung marah dan mulai mengumpat lagi, "Kok malah tertawa? Kamu tidak bisa mengalahkan wanita bergaun polos. Jika wanita itu bergerak, tidak peduli rencanamu, kamu pasti akan mati." Pemilik pena Tao masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengambil sebotol arak anggur dan mulai minum. Master Tiada Batas tiba-tiba maju dan meninju hidungnya, membuat pemilik pena Tao terjatuh dengan darah mengalir keluar. "Sialan!" Pemilik pena Tao berkata dengan marah, "Kamu gila, ya?" Master Tiada Batas mencengkeram kerah bajunya dan berkata dengan serius, "Katakan yang sebenarnya, kamu melakukan semua ini hanya untuk berdiri di pihak keluarga yang pasti ada niat terselubung, kan?" Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya. Master Tiada Batas meninju wajahnya lagi. "Buk." Pemilik pena Tao langsung mimisan. "Apa-apaan?" Pemilik pena Tao juga meninju Master Tiada Batas dan berteriak, "Kamu jangan mabuk gila dong." Tak lama kemudian, mereka berdua saling meninju. Alhasil, wajah mereka berdua penuh memar dan bengkak. Setelah sekian lama, mereka berdua tergeletak di tanah. Diam tak berkata. Beberapa saat kemudian, Master Tiada Batas pun duduk dan berkata, "Ayo pergi cuci kaki." Pemilik pena Tao berkata dengan kesal, "Tidak ada uang." Master Tiada Batas berkata, "Kamu boleh berutang padaku, nanti baru bayar." "Nanti." Pemilik pena Tao melirik Master Tiada Batas dan tidak berkata apa-apa. Master Tiada Batas berkata, "Ayo pergi." Dua pria itu berjalan keluar, wajah mereka memar dan berdarah. Dalam perjalanan, pemilik pena Tao bertanya, "Apakah si brengsek Sander itu akan datang mencariku?" Master Tiada Batas bertanya, "Kamu takut dia akan membunuhmu?" Pemilik pena Tao langsung berkata, "Takut? Siapa yang pernah aku takuti? Jangan bercanda dong." Usai berkata, dia berhenti sejenak baru lanjut berkata, "Sander masih muda dan bertindak gegabah. Dia memiliki karakter yang buruk. Kamu harus membujuknya lebih banyak lagi. Kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah. Katakan padanya jangan cari aku lagi." Master Tiada Batas berkata, "Dia bilang dia akan datang untuk mencarimu." "Sialan." Pemilik pena Tao berkata dengan cemas, "Mengapa dia mencariku? Aku sudah dalam kondisi ini, dan dia masih ingin mencariku." Master Tiada Batas berkata, "Jangan takut, dia baik kok, biasanya tidak akan menggunakan kekerasan."
Pemilik pena Tao sedikit tidak percaya. Pagi hari, Sander bangun, membuka matanya, dan Maura tidak lagi berada di sampingnya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia harus mengakui dirinya sudah lama sekali tidak tidur seperti ini. Bagi seorang kultivator, tidur pada dasarnya adalah suatu hal yang tidak perlu, tetapi dia tiba-tiba menyadari perasaan ini sebenarnya cukup baik. Sudah bangun. Suara Maura tiba-tiba terdengar. Sander mendongak kepala dan melihat Maura berjalan ke arahnya sambil membawa semangkuk mie. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, hanya terbungkus handuk mandi. Siapa yang sanggup melihat pemandangan ini di pagi hari? Badan Sander langsung panas. Maura membawakan mie itu kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Makanlah." Sander mengambil mie, melirik keluar, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidur lama sekali." Matahari sudah terbit. Maura duduk di depannya. "Tadi malam, aku berusaha keras memikirkan apa yang terjadi di antara kita, tapi aku tidak dapat mengingat apapun." Sander terdiam. Maura menambahkan, "Tapi, aku tahu kamu pasti seseorang yang sangat dekat denganku." Sander memegang tangannya dan berbisik, "Jika kamu tidak bisa mengingatnya, maka tidak perlu pikirkan itu." Maura menatapnya dan diam saja. Sander mulai memakan mie tersebut. Sama seperti kemarin, dia menghabiskan mie itu dalam sekejap mata. Setelah selesai makan, Maura tiba-tiba bertanya, "Kapan berangkat?" Sander berkata, "Besok." Maura menganggukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Sander berkata, "Ayo pergi ke suatu tempat." Maura tidak bertanya kemana mereka pergi, dia hanya menganggukkan kepala. Sander tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah buku di meja yang ada di kejauhan terbang ke tangannya. Dia hendak membuka dan membacanya, tetapi Maura tiba-tiba menghentikannya, "Dilarang baca." Sander menatap Maura. Maura tersenyum dan berkata, "Tidak cocok untuk anak-anak." Sander berkata, "Kalau begitu aku sangat menyukainya." Setelah itu, dia membuka buku itu dan melihatnya. Saat dia membukanya, dia berseru. Bukan cuma isinya yang eksplosif, tapi ada juga gambarnya. Gambarnya persis seperti hasil potret, begitu nyata sampai sulit menahan diri. Sander menatap Maura. Maura memiliki senyum yang sangat natural di wajahnya, tanpa rasa malu sedikit pun. Sander berkata dengan serius, "Lukisan itu benar-benar bagus." Maura tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sander menutup buku dan membalik halaman terakhir. Masih belum tamat. Maura menganggukkan kepala, "Masih ada satu bab terakhir." Sander menganggukkan kepala, melirik keluar, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak boleh baring di ranjang lagi." Setelah itu, dia menatap Maura, "Kak Maura, aku akan pakai baju dulu. Kamu mau keluar sebentar?" Maura mengambil pakaiannya dan berkata, "Aku akan membantumu memakainya." Sander menatapnya tanpa berkata apa-apa. Maura menariknya dan mulai memakaikan pakaian. Dia melakukannya dengan sangat serius dan alamiah, layaknya seorang istri melayani suaminya. Tidak lama kemudian, Sander mengenakan pakaiannya, rambut panjangnya terurai di bahunya dan jubah hitam, tampak sangat tampan. Maura menatapnya dan tersenyum, tampan sekali. Sander tiba-tiba melepaskan handuk mandi Maura, dan dalam sekejap, tubuh yang putih mulus itu muncul di hadapannya. Maura tidak menghentikannya, hanya menatapnya. Sander tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu, barulah adil." Dia sangat serius, juga sangat hati-hati, dan sedikit perlahan. Segera, Sander mengenakan gaun seputih padanya. Dia membungkuk dan mencium bibir Maura dengan lembut, lalu tersenyum dan berkata, "Cantik sekali." Maura tersenyum. 2 jam kemudian, mereka berdua tiba di tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, Desa Mao. Saat mereka tiba, hari sudah sore. Baru turun hujan, jadi cuaca tidak panas saat ini dan suhunya pas.
Ada cukup banyak turis yang datang ke sini. Setelah memasuki desa Mao, dapat melihat wanita mengenakan kostum Mao di mana-mana. Kebanyakan dari mereka adalah wanita muda. Pada saat ini, seorang wanita keren tiba-tiba berjalan mendekati Sander dan Maura. Dia tersenyum dan berkata, "Permisi, saya fotografer majalah profesional. Bolehkah aku mengambil foto kalian berdua?" Sander dan Maura saling memandang, dan Sander tersenyum dan berkata, "Oke." Wanita itu sangat gembira. Dia segera mengeluarkan kameranya, lalu melangkah mundur dan mulai memotret Sander dan Maura. Dia mengambil beberapa foto secara berurutan. Awalnya dia ingin Sander dan Maura berpose atau semacamnya sesuai keinginannya, tapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah mengambil beberapa foto, wanita itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sudah selesai." Sander dan Maura menganggukkan kepala, lalu berjalan pergi. Melihat dua orang itu pergi, wanita itu berseru, "Mereka benar-benar seperti dewa yang turun dari langit." Sambil berbicara, dia menatap kamera. Dia ingin memeriksa foto-foto yang baru saja diambilnya, tetapi dia tertegun. Semua foto yang diambil tadi putih semua. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan. Gaya arsitektur di sini sangat khas. Rumah panggung dibangun di lereng bukit. Lebih dari 1000 rumah panggung berubah mengikuti gunung yang bergelombang. Sebuah sungai mengalir melintasi desa, membagi desa Mao menjadi dua. Dalam perjalanan, Maura menoleh ke arah Sander dan bertanya, "Mengapa kamu ingin datang ke sini?" Sander tersenyum dan berkata, "Aku ingin jalan-jalan lagi di sini." Maura menganggukkan kepala. Sander mengajak Maura jalan-jalan, dan mereka seperti pasangan muda yang baru saja menjalin hubungan, mengobrol tanpa henti. Akan tetapi, mereka tidak berbicara tentang kultivasi. Lagi pula, sebagian besar waktunya, Sander hanya mendengarkan Maura berbicara tentang berbagai hal mengenai Bima Sakti. Dia juga akan berbicara tentang beberapa hal yang terjadi padanya di luar, tetapi semuanya adalah hal-hal baik. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap matahari sudah malam. Sander membawa Maura ke sebuah restoran. Mereka memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi ke dapur restoran. Seorang koki gendut segera datang dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sander tersenyum dan berkata, "Aku akan memasak beberapa masakan." Si koki gendut itu mengira salah dengar, "Kamu mau masak sendiri?" Sander menganggukkan kepala. Si koki gendut itu melotot ke arahnya, "Kamu cari masalah?" Sander tiba-tiba mengeluarkan setumpuk uang kertas tebal dan meletakkannya di depan koki gemuk itu. "Tolong bantu sedikit." Si koki gendut itu tertegun ketika melihat tumpukan uang kertas yang tebal itu. Itu cukup untuk menutupi gajinya selama 5 tahun. Si koki gendut itu bereaksi cepat. Dia segera menyimpan tumpukan uang itu dan memasang senyum di wajahnya. "Kakak, dapur ini milikmu sekarang." "Terima kasih." Sander tersenyum tipis, lalu berjalan ke kompor. Dia tidak menggunakan bahan-bahan di dapur, tetapi mengambilnya langsung dari pagoda kecil. Dia membuatnya sangat cepat, dalam waktu kurang dari setengah jam selesai, karena dia hanya membuat semangkuk mie instan, dengan telur rebus di atasnya. Setelah selesai, dia membawa semangkuk mie instan ke Maura. Maura melihat semangkuk mie dan berkata, "Mie panjang umur. Kok kamu tahu hari ini hari ulang tahunku?" Sander tersenyum dan berkata, "Kamu sudah pernah memberitahuku sebelumnya." Maura menatapnya, "Oh ya." Sander menganggukkan kepala, "Tentu saja." Maura menganggukkan kepala. Dia mengambil sumpit dan memakan mie itu. Sesaat kemudian dia mengacungkan jempol. "Enak sekali. Kamu jangan pergi lagi, masak mie untukku saja di sini, oke?" Sander tersenyum dan berkata, "Setelah ini, ya."
Maura meliriknya, tidak berkata apa-apa, dan melanjutkan makan mie. Setelah beberapa saat, Maura tiba-tiba mengambil sepasang sumpit dan menyerahkannya kepadanya. "Nyi panjang umur, mari kita makan bersama dan biar sama-sama panjang umur." Sander tidak menolak dan menganggukkan kepala. "Oke." Dia mengambil sumpit, dan mereka berdua makan semangkuk mie panjang umur bersama-sama, masing-masing memakan setengah telur. Setelah makan, Sander membawa Maura keluar restoran. Dia menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, kembang api memenuhi langit di seluruh desa Maung. Langit berbintang tiba-tiba terang dan 3 kata besar muncul, "Selamat ulang tahun." Dan ketika kata-kata itu menghilang, tampaklah wajah cantik yang terbentuk oleh kembang api, yaitu wajahnya Maura. Sander memegang tangan Maura, menatap wajahnya yang cantik, dan tersenyum. "Kak Maura, kamu sangat cantik." Maura menatap langit dengan linglung. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Sander dan tersenyum. "Aku suka." Sander tertawa. Tengah malam, Sander menggendong Maura ke tempat tidur. Dia dengan lembut menaruh Maura di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Tangan kanannya sedikit gemetar dan kekuatan misterius menyelimuti Maura. Maura langsung tertidur lelap. Sander membungkuk badan dan mencium bibirnya dengan lembut. "Kak Maura, aku pergi dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik badan dan pergi. Pada saat Sander keluar dari kamar, Maura tiba-tiba membuka matanya. Di luar, Sander pergi ke sebuah restoran kecil di tepi jalan. Dia memesan 2 hidangan dan sebotol arak, lalu meminta 2 gelas. Dia mengeluarkan pagoda kecil itu dan menaruhnya di atas meja. Dia mengisi gelas dan kemudian meletakkannya di depan Tuan Pagoda. Pagoda kecil berkata, "Aku tidak minum arak." Sander tersenyum. Pagoda kecil berkata, "Kamu bisa membantunya memulihkan ingatan." Sander menggelengkan kepalanya. "Aku berutang banyak padanya." Pagoda kecil itu diam saja. Sander berkata, "Tuan Pagoda, mari bersulang." Tepat saat Pagoda kecil hendak mengatakan sesuatu, Sander tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda, kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan telah banyak membantuku, tapi aku belum pernah mengucapkan terima kasih kepadamu. Sepertinya tidak ada artinya untuk mengucapkan terima kasih. Tuan Pagoda, biarkan aku bersujud kepadamu." Setelah itu, dia pun berdiri, lalu berlutut dan bersujud kepada Tuan Pagoda dengan penuh hormat. "Sialan." Pagoda kecil langsung berdiri, "Apa yang kamu lakukan? Jangan seperti ini." Sander berdiri, membuka telapak tangannya, dan pagoda kecil itu terbang ke tangannya. Kemudian, pagoda kecil itu berkata dengan ngeri, "Kamu menyegelku. Apa yang akan kamu lakukan?" "Hei." Sander tersenyum dan berkata, "Tuan Pagoda, kamu telah menjaga keluarga kami selama 3 generasi, dan sekarang saatnya bagimu untuk menikmati hidup. Tinggallah bersama Kak Maura. Jika aku masih hidup, aku akan datang menjemput kalian." Setelah itu, dia membuka telapak tangannya dan pagoda kecil itu perlahan melayang menjauh. Bersambung.